salah satu sarana yang baik untuk semua partai politik, karena ini adalah pertama kali ya dalam proses tahapan pilkada dimulai dengan BIMTEK yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Harapannya adalah nanti para calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik bisa mempersiapkan diri lebih awal untuk maksimal melakukan advokasi dalam kaitan dengan pengawalan proses kemenangan tahapan pilkada, baik di tingkat proses pemilihan, kemudian sampai dengan nanti pada saat mengajukan gugatan baik ataupun mempersiapkan diri untuk sebagai pihak terkait. MK saya kira dari dulu memang sudah cukup siap untuk memberikan kesempatan kepada semua calon kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota. Tinggal adalah sejauh mana kemudian para calon kepala daerah dengan tim suksesnya, dan tentu kalau maju ke MK adalah kuasa hukum yang harus betul-betul mempersiapkan diri secara baik dengan bukti dan saksi, juga alasan-alasan yang kuat, sehingga bisa meyakinkan majelis untuk memberikan putusan apakah gugatan itu layak diterima atau tidak. PKS dari 270 calon kepala daerah yang maju di tahun 2020 ini, kita DPP PKS mengeluarkan 210 surat keputusan memberikan dukungan kepada 9 calon gubernur dan kepada para calon bupati dan wali kota seluruh Indonesia. Persiapan PKS cukup maksimal. Sejak awal kita melakukan seleksi yang cukup kuat dengan dua pijakan. Pijakan pertama adalah elektabilitas dari calon-calon kepala daerah yang akan kita usung, dan pijakan kedua adalah kesiapan partai politik untuk mendukung calon yang ada. Jadi walaupun calonnya cukup kuat, tapi kalau kemudian tidak ada dukungan partai politik, maka dia tidak mungkin untuk didukung oleh PKS. Sebaliknya, kalaupun ada dukungan partai politik tapi ternyata kandidat itu tidak mungkin dan tidak meyakinkan kita untuk menang, itu juga menjadi evaluasi sendiri. Jadi dari awal PKS sudah cukup kuat untuk mendudukan seorang calon layak untuk diusung atau tidak. Nah, tinggal selanjutnya dalam tahapan pilkada ini adalah bagaimana para calon itu bertarung dengan kekuatan masing-masing kandidat. Tentu persona pribadinya, bukan hanya elektabilitas, tapi sejauh mana kemudian rakyat menjatuhkan pilihan kepada calon yang kita usung. Baru selanjutnya adalah mempersiapkan diri untuk menang pada tanggal 9 Desember yang akan datang, sehingga pada akhirnya tim advokasi yang hari ini hadir dalam acara BIMTEK Mahkamah Konstitusi mempersiapkan diri baik sebagai pemohon di MK maupun sebagai pihak terkait.